Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum belajar hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu berdoa. Terima kasih ya Baby. Jadi hari ini semuanya saya akan membahas tentang teks argumentasi. Kalian tahu nggak sebenarnya teks argumentasi itu apa? Belum tahu ya? Jadi kita masuk ke pembahasannya. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat, gagasan, atau sudut pandang penulis tentang suatu isu, disertai data atau fakta sebagai bukti untuk meyakinkan pembaca. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk informasi, tapi mengajak pembaca setuju dengan pendapat penulis tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan teks argumentasi. Yang pertama, menyampaikan pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu isu. Nah, yang kedua, mempengaruhi pembaca agar memahami atau menerima pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang logis berdasarkan fakta dan informasi pendukung. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis dalam menilai suatu permasalahan. Yang terakhir, tujuannya yaitu mendorong pembaca untuk mempertimbangkan suatu gagasan atau solusi terhadap suatu isu. Nah, berikutnya ada ciri-ciri teks argumentasi. Boleh dibaca di hand 3 saja ya. Ciri-ciri teks argumentasi yang pertama berisi pendapat penulis mengenai suatu isu atau permasalahan. Lalu ada didukung oleh fakta dan data yang relevan sebagai bukti untuk memperkuat pendapat. Lalu ada menggunakan bahasa lugas dan denotatif atau makna sebenarnya. Ya, nah selanjutnya itu disusun secara logis dan sistematis. Terus ada bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar menerima atau mempertimbangkan pendapat penulis. Nah, ciri-ciri yang terakhir objektif, tidak sekedar opini pribadi tanpa dasar, melainkan dilengkapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks argumentasi. Nah, yang pertama ada tesis, pernyataan pendapat. Bagian awal teks argumentasi yang berisi pendapat, gagasan, atau pandangan penulis terhadap suatu isu atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, contohnya, coba dibaca Febri, contoh yang tesis. Contohnya itu penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ya, contohnya seperti itu. Contoh dari tesis, kalimat dari tesis itu artinya yaitu menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Struktur yang kedua, argumen atau alasan dan bukti pendukung. Bagian yang berisi alasan, penjelasan, fakta, data, atau contoh yang digunakan untuk memperkuat pendapat penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Contohnya boleh dibaca kira-kira. Contoh dari argumen, berdasarkan penelitian, penggunaan media digital dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena menyediakan sumber belajar yang lebih beragam. Nah, ya ini
ini contoh dari struktur teks argumen atau alasan dan bukti pendukung. Ya, kalimatnya berdasarkan penelitian penggunaan media digital dapat meningkatkan motivasi bagi siswa karena menyediakan sumber belajar yang lebih beragam. Nah, ini struktur yang terakhir. Penegasan ulang atau kesimpulan bagian akhir teks argumentasi yang berisi penguatan kembali terhadap pendapat penulis yang berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Boleh nanti silahkan baca contohnya. Contohnya itu dengan demikian penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran tentu diterapkan secara bijak untuk mendukung proses belajar siswa. Ya, seperti itu contohnya. Itu dengan demikian penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran perlu diterapkan secara bijak untuk mendukung proses belajar siswa. Jadi untuk singkatnya, struktur teks argumentasi yaitu tesis dulu, terus selanjutnya argumen, fakta atau bukti, yang terakhir penegasan ulang. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks argumentasi. Ada menggunakan kata istilah khusus, digunakan sesuai dengan topik yang dibahas agar terdapat lebih jelas dan meyakinkan. Nah, contohnya itu literasi digital, polusi udara, teknologi informasi. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan pendapat atau opini untuk menyampaikan pandangan atau sikap penulis. Contohnya, menurut saya berpendapat bahwa sebaiknya dan perlu. Selanjutnya, menggunakan kata hubung argumentatif atau konjungsi sebab dan akibat untuk menghubungkan alasan dan pendapat. Contohnya, karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, dengan demikian, baca. Terus yang terakhir, maaf ya, yang terakhir menggunakan fakta dan kata pendukung untuk memperkuat argumen agar lebih dipercaya oleh lawan bicara kalian. Nah, contohnya berdasarkan hasil penelitian, terus yang selanjutnya data menunjukkan bahwa bla 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 bla, gitu. Nah, ini ada contoh-contoh untuk membuat teks argumentasi. Coba dibaca Jihan, mana kalimatnya? Contoh-contoh teks argumentasi penerapan kurikulum berbasis proyek di sekolah menengah sangat penting karena dapat melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterampilan problem solving sehingga 30% lebih tinggi dibanding metode lain. Dengan demikian, kurikulum ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja. Ya, jadi seperti itu. Nah, penjelasan dari kalimat ini yang di atas, yaitu pertama ada pendapat, yaitu kurikulum berbasis proyek penting. Yang kedua ada fakta, yaitu hasil penelitian UNESCO. Dan yang ketiga ada tujuannya, yaitu meyakinkan pembaca bahwa metode ini lebih efektif. Nah, contoh yang kedua nih, kalimat ini tuliskan penggunaan kata plastik sekali pakai sebaiknya dilarang karena menjadi penyumbang utama pencemaran laut. Menurut laporan KLHK, sekitar 24% sampah di sungai Indonesia adalah plastik. Jika kebijakan larangan diterapkan, masyarakat akan terdorong beralih ke kantong ramah lingkungan sehingga pencemaran dapat berkurang secara signifikan.
penjelasan dari kalimat yang di atas ini. Yang pertama ada pendapat, yaitu larangan plastik sekali pakai diperlukan. Yang kedua ada fakta, yaitu data KLHK tentang pencemaran. Yang ketiga ada kesimpulan, yaitu solusi berupa kebijakan larangan plastik. Nah, jadi ini yang sudah saya jelaskan tentang teks argumentasi. Menurut penulis kalian, apakah sudah dimengerti? Insya Allah, Bu. Yakin? Insya Allah. Coba kita ulas lagi ya. Kayaknya kurang ngomong bisa apa? Mengertinya tuh kurang. Ngerti apa enggak sih anak-anak sekalian? Insya Allah menghendaki. Nih, coba ya diulang nih. Dari awal lagi ya. Jadi, teks argumentasi itu adalah teks yang berisi pendapat, gagasan, atau sudut pandang penulis tentang suatu isu, disertai data atau fakta sebagai bukti untuk meyakinkan pembaca. Nah, tujuan ini bukan untuk informasi aja, tapi untuk mengajak pembaca atau lawan bicara kita setelah berpendapat, beropini, pembaca itu setuju dengan pendapat dari kita. Kita jadi penulisnya atau jadi yang beropininya gitu. Ya. Nah, coba diulang nih ya. Kita ulas balik ciri-ciri teksnya, yaitu berisi pendapat penulis mengenai suatu isu atau permasalahan. Jadi penulis ini menyatakan pendapat atau opininya itu pasti tentang isu-isu yang lagi ramai diperbincangkan sekarang atau yang lagi viral gitu ya kan, permasalahan atau apa. Terus yang kedua didukung oleh fakta dan data yang relevan sebagai bukti untuk memperkuat pendapat. Nah, maksudnya itu jadi opini atau pendapat yang kita sampaikan tuh harus fakta dan relevan gitu. Jadi nggak boleh hoax gitu ya, bohong-bohong tuh tidak boleh. Ya betul. Nah, terus menggunakan bahasa lugas dan denotatif atau makna yang sebenarnya. Jadi menggunakan bahasa yang jelas gitu. Terus disusun secara logis dan sistematis. Ini juga bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau lawan bicara kita ketika beropini itu menerima atau mempertimbangkan pendapat penulis. Kayak misalkan Freddy atau sama Jadia lagi bertukar opini, oh iya ya benar kok seperti ini ya gitu, kayak oh bener ada berita seperti ini fakta gitu, nggak hoax gitu. Nah, terus yang terakhir objektif, tidak sekedar opini pribadi tanpa sadar melainkan dilengkapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu kasih tugas dulu ya. Ini Ibu kasih dari kertas. Oh iya, sebentar. Nah, ini kan ada contoh teks dokumentasi. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan ini gak jauh beda sama yang lain coba. Iya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oh iya, Ibu lupa presensi dulu ya. Ya, Jihan Kelisa, Ferdinand Zahra.
Masuk Bu. Iya. Jawabannya di sini ya. Nah, nanti kalau misalkan udah kertasnya kasih ke ibu lagi, terus jawabannya di tulisannya. Coba ibu pinjam kertasnya dulu buat nulis soalnya. Itu jawaban saya Bu. Belum salah ini diulang. Ya Allah. Ya Bu. Udah nggak jadi saya tulis soalnya kalian jawabannya harus kalian. Gitu. Ya. Oke. Nanti aku nomor berapa ya? Nomor 1. Bukan tulis Bu. Ya. Sekarang. Iya dong sekarang. Ini judul penelitian. Lagi ada satu.
Semangat, semangat. Ayo 2 menit lagi. Udah. Udah. Kertasnya sekalian. Kertasnya kumpulin. Nah, jadi pertanyaannya tadi itu nomor 1 kan pernyataannya ada nih orang berpendapat nih, orang A. Nah, kalimatnya menurut saya membaca buku setiap hari dapat meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Nah, menurut B, orang B, berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat dapat dipengaruhi oleh ketersediaan akses terhadap bacaan, tentang mana yang masuk atau tidak fakta, serta jelaskan maksudmu. Nah, jawabannya, jawabannya Zakia, termasuk ini karena ya betul. Ya, jawabannya harusnya ditandai sama menurut saya. ya menurut saya. Terus yang B, fakta ya, yang B itu fakta. Oh ya, ya betul. Tangan dong. Nah, terus yang kedua, bacalah kalimat berikut. Penggunaan energi terbarukan perlu dikembangkan karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selain itu, energi terbarukan juga lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih rendah. Analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Menggunakan metode teknis. Menggunakan konjungsi. Menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa pendapat. Ya betul, betul Jihan. Sekarang untuk bagiannya. Ya betul jawabannya, karena harus menggunakan nomor 2 itu harus menggunakan kata teknis atau istilah khusus. Terus yang kedua menggunakan konjungsi argumentatif dan sebab akibat. Dan yang ketiga menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa pendapat. Ya betul. Nah, selanjutnya
Kesimpulannya, teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis terhadap suatu isu yang diperkuat dengan alasan, fakta, dan bukti yang logis. Untuk meyakinkan pembaca, teks argumentasi memiliki struktur yang terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang, serta menggunakan kaidah kebahasaan seperti istilah khusus, kata opini, konjungsi sebab dan akibat, dan fakta pendukung. Melalui teks argumentasi ini, peserta didik dapat melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyampaikan pendapat secara jelas, logis, dan bertanggung jawab. Kalian hari ini ada pelajaran lagi nggak? Ada di matematika, Bu. Ada. Sebelum pulang kita nyanyi dulu dong. Boleh, Bu. Nyanyi Indonesia Raya. Waduh, jangan dong. Jangan. Bahasa Indonesia. Harusnya kan tadi Indonesia Raya. Itu nyanyi di sini senang gitu ya. Ya terus semangat nanti pelajaran FTK-nya nggak sih? Iya, Ibu. Ibu Dewi matematikanya susah. Ayo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekarang terus semangat. Ayo, harus semangat ya. Ayo, 1, 2, 3. Tetap semangat. 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 Ya, lemes banget sih dia dari rumah dong. Ayo sekali lagi. Ya, sekali lagi. Tetap semangat. Semangat. Salah ibu. Ibu salah. Maaf, salah Dela. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah ini sudah selesai pelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga materi teks argumentasi ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian mengerti dengan materi ini. Amin. Nah, untuk sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sebelum tutup lagi, silahkan berdoa dipimpin oleh Jihan. Silahkan. Baik teman-teman, untuk kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan baca doa. Dengan keyakinan dan masing-masing berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik yang tadi saya sampaikan.